Halo semua. Oke, halo guys. Hujan nggak di rumah kalian? Sekarang maksudnya? Sekarang sih di sini hujan. Enggak sih, yang penipuan loh. Tadi hujan maksudnya. Tadi hujan. Lagi Malam musim lah. hujan lah di sekarang. Iya. Hujannya berhenti. Jaga-jaga kesehatan guys. Hujan berhenti. Khususnya kesehatan mental kalian guys. Bisa nggak hujan tuh Iya. mengamplify rasa galau. Iya, konon katanya. Katanya gitu. Yang nggak bisa tidur makin nggak bisa tidur. Iya. Enggak pakai kopi aja nggak bisa tidur. Iya, aneh banget. Gitu. So, ya. Kemarin kita ada bahas ya. Apa? Smartphone, Yoi. nostalgia dengan HP-HP jadul gitu. Banyak yang kita nggak masukin ternyata. Maksudnya? Banyak yang terlewat itu. Ada banyak hal-hal menarik. Contohnya? Contohnya Kita misalnya bikin mini part 2 aja. Apa? ada handphone yang dia tuh bisa diputer gini ininya, palanya. Set. Oh, yang Motorola itu waktu itu lu kasih tau ya? Kayak Sony Ericsson deh itu. Sony Ericsson ya. Sony Ericsson. Ya, sama tipe HP yang gua suka fenomenal waktu itu. Engage KIDI. Nah, Yang modelnya PSP. ya, PSP. Itu Keren keren banget. banget. Itu KIDI yang warna oranye ya. Kalau yang zaman dulu Engage biasa warna abu-abu gitu ya. Apa hitam gitu. Hitam, warna abu Grey, hitam. grey hitam. Iya, iya, iya. Keren. Banyak game, isinya buat main game gitu. Iya, tombol kirinya ada atas bawah kiri kanan, yang sebelah kanannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kayaknya ya. Telepon nyamping begini. Yoi. Telepon nyamping begini deh. Bener, Begini. bener, bener. Begini. Itu gamers banget lah kalau pegang Kayak itu. zaman dulu tuh game yang keluar tuh Sims apa gitu. Kalau gua yang paling gua suka bounce. Oh, bonus yang merah itu. Iya, bola Gue merah. mainin di Nokia itu. Ada cheatnya. Oh, iya. 78, Ada, gua 78, lupa. 98. Gua Gue lupa. inget aja. Itu bola yang bisa diatur ya. Anti mati itu, hah? Bola yang bisa diatur. Maksudnya? Maksudnya bisa kita gerak-gerakin secara Kagak, kalau cheat yang 78, 78, 98 itu cheatnya anti mati, itu kena duri. Kalau buat Genji nih nggak tahu nih guys, coba cari di Bounce. mungkin Play Store ada ya sekarang ya, ada orang remake Bounce versi baru lah. Versi itu. Itu dulu mainnya Legend. setengah mati ya. Cari di YouTube deh, speedrun Bounce gitu. Kayaknya ada deh. Wah, Bola merah. itu tuh terkenal banget tuh, yang bisa selesai stack berapa gitu, kayak wah gitu, kayak leaderboard di kelas gitu kan ada. Wih, lu bisa bonus sampai level berapa gitu. Terus banyak jalan rahasia gitu kan. Oh, Iya, ada secret ini buat dapetin koin-koinnya gitu, apa? Oh, Bukan koin, Itu yang kayak Ring. berurutan ring kayak Sonic kan? Sonic, Iya, iya. kayak Sonic. Enggak tahu kan hal cipta enggak dulu tuh. Iya. Iya, Gitu. benar. Wah, seru banget itu. Iya, masih pengen kita bahas lagi cuma Iya. kita Gitu. move topik Kita move on aja ya. Oke, sekarang kita bahas apa nih? Hari ini kan kita ngomongin handphone, smartphone. Betul. Smartphone butuh duit belinya, betul ya? Enggak juga. Lah, Untuk belinya iya. Untuk belinya siapapun Iya. itu, orang yang beli atau dikasih ke kita, tapi kita butuh duit untuk dibeli. Kalau endorse enggak? Ya, bisa kalau endorse, tapi Iya. kalau normal itu beli ya. Ya normal beli. Beli pakai uang dong. Nggak bisa pakai exposure kan? Gue juga. Biasa gue pernah nggak pakai uang. Terus Gue pakai kerja, waktu itu kerja gajinya pakai HP. Oh iya, iya, iya. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang itu. Oh, yang itu. Iya, waktu itu pernah Dia kerja. pernah nggak tahu aja. Oh, yang itu. Yang gitu lah. Oh, Tahu lah. iya, iya, iya. Nah, hari ini kita bahas uang. 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 Nih, uang. Aku kasih. Uang. Gambarnya Mr. Prank. Nah, semua kita pasti suka uang. Nggak boleh dong. Ya udah sini yang mau. Cinta uang nggak boleh suka uang, maksudnya punya uang. Iya, Semua orang pasti punya suka untuk pegang uang pasti. Enggak Karena juga. Subjektif itulah. ya udah, anggaplah gua suka pegang uang. Iya, gitu. jangan ngomong kita lah. Gua suka pegang Kan uang. Kalian belum tentu gimana? kayak dia. Kalian setuju gak kayak gua? Kalian suka pegang uang? Iya. Suka. Tapi uang itu tuh Kadang-kadang pakai kris sih. pakai apa? Pakai kris. Pakai Jadi kris. nggak pakai Oh iya benar. nggak pakai cash lagi. Sekarang susah ya kalau nggak ada. Cash sekarang bentuknya aneh. Iya. Apa? Ukurannya beda-beda di dompet aneh bentuknya. Terus dompet gua kayak isi duit tuh nggak ada gitu. Ada lah. Paling cuma 2.000 Buat parkir. buat parkir. Tapi kalau enggak lebih itu ya, lebih digital ya sekarang. Iya, semua banyak ini. Nanti kita mungkin bahas. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal duit, duit itu kan untuk di taraf kita masih limited. Hah? Masih limited, belum unlimited. Oh, kita Masih spending terbatas. Terbatas, iya dong. Nggak cuma spendingnya, income pun terbatas.
ada batas yang Iya. iya dong. Iya dong. Kalau nggak batas ini gue minta. Enggak dong, enggak gitu. Iya. Nah, kita sudah batasnya gitu. Nah, gue yakin dari para viewers juga mungkin 0,001% yang sudah tak terbatas gitu. Tolong Iya. yang merasa itu di bawah Di sini email kita. Nah, oleh karena itu butuh dikelola gak sih? Alangkah baiknya. Alangkah baiknya ya untuk Iya. dikelola ya. Meskipun kesadaran itu pun nggak serta-merta langsung datang gitu ya. Bisa juga itu harus ngalamin dulu baru bisa tahu caranya Betul. gimana gitu. Nah hari ini kita akan ngomongin tentang personal finance. Yes. Ini dia, personal finance. Nah, personal finance itu apa sih? Personal itu kan diri sendiri. Betul. Finance itu keuangan. Iya. Berarti itu kita ngebahas uang yang bisa berdiri sendiri. Bukan. Personal finance itu artinya mengelola keuangan pribadi. Iya. Nah, karena Jangan ngurusin uang orang lain mulu. bener, jangan ngitungin uang orang mulu. Uang sendiri dihitung Uang juga. sendiri dihitungin. Kerjaan apa tuh yang ngitungin uang orang mulu? Ini akuntan. Berarti akuntan gak baik. Baik, kan dia juga karena belajar menghitung kelola uangnya sangat besar itu. Oh, iya. Ya berarti uang yang dia sendiri bisa manage. Oh bener, harusnya gitu ya normalnya ya. Gitu. Gue punya teman satu kerja di akuntan. Kita lagi liburan tuh. Nih gue sanjung nih. Ini teman gue buat yang nonton ini. Siapa namanya sebutnya? Kemarin keren banget lu guys. Jangan dong. teman-teman. Temennya Ada guysnya, guys banyak. ya mungkin ada lebih dari satu orang yang kayak gitu, cuma gue nggak tahu. Oke. Cuma salah satunya adalah dia gitu. Iya. Gue liburan kan, gue liburan tahun baruan kemarin tuh yang partai-partai sampai capek gitu. Oh iya. Kan kita bayang tuh, adalah kayak jajan apalah segala macem. Iya. Kan berapa orang ya? 17 orang apa 18 orang yang ikut gitu. Hmm. Kan random ya, bisa Iya. terpisah ya. Terus udah dong, sebulan kemudian baru dikasihin tuh tagihannya. Gue liat tagihannya, ini tagihan paling bagus yang pernah gue lihat. Siapa yang spending berapa, siapa yang pakai uangnya berapa, bayar berapa, segala macam. Wah keren loh. Nanti ini bayarnya ke siapa, bayar transfer ke siapa, semua jelas. Wah. Keren. Dalam bentuk apa? Nanti dalam bentuk PDF. Oh PDF. Dari Excel dulu, dibikin Excel terus dia di print out di PDF. Dikirimin ke sana. Ini guys, ini ya rincian tahun baruan kemarin gitu. Tiap minggu kayak gitu. Wih keren banget. 17 orang loh, handle beda-beda, belinya beda-beda banyak. Ada yang beli ini, pas beli ini nggak ikutan beli ini kan, beli ini. Kayak mecahin pasar gitu. Nih, terus saya, gila lu niat banget. Iya, gue suka lakuin. Wow, kerjaan udah kayak hobi. Iya. Nah, balik ke yang tadi, ya. Personal finance mengelola keuangan pribadi. Iya. Ya, karena ngomongin pribadi berarti personal. Beda orang, beda caranya. Tergantung ke nyamanannya. Betul. Tapi ada beberapa guideline lah, kita bilang lah. Ini disclaimer dulu ya, kita Disclaimer nggak punya nih. background. Kita nggak punya background finansial sebenarnya. tapi ini berdasarkan pengalaman kita dan apa yang kita tahu. Dan gue ngerasa dengan begini bisa lebih relate. Jadi kayak kadang biasa kalau lu nonton YouTube atau apa segala macam yang financial, freedom atau financial apalah pokoknya ilmu-ilmu gitu ya, baca kayak aduh ribet banget gitu ya. Ya kalau ini secara personal kita aja. Benar. Mungkin dari nggak tahu pertanyaannya apa sih sebenarnya. Iya. Kalau misalnya ada ilmu-ilmu yang mau dibagikan juga mungkin Bisa. kalian jangan langsung percaya gitu. Kalian googling lagi aja. Jangan langsung percaya. Iya, jangan langsung percaya. Bukan langsung percaya. Maksudnya dikonfirmasi ulang. Bener kan diomongin kita nih? betul, dan kalau diaplikasikan pun belum tentu cocok. Benar. Karena kan tiap orang beda-beda Bener, backgroundnya, style beda. Bener. Jadi kita coba ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi shuffle belum? Udah. Wah, langsung berat. Kalau kita ngomongin tadi personal finance, kita buka dari ini dulu deh. Personal finance itu erat dengan yang gue tahu ya, erat dengan beberapa aspek. Yang pertama itu pengeluaran dan pemasukan. Ya, umum lah itu. Karena kalau nggak ada pemasukan, gimana bisa melakukan pengeluaran? Kecuali dia itu dipelihara atau dia masih ditanggung oleh orang tuanya. Bisa pakai piutang. Bisa juga atau pakai utang, benar. Bisa. Iya. Kredit kan? Kredit, gitu kan. Nah, jadi ada pengeluaran, Ya, pendapatan, income, outcome, terus ada saving, ada invest,
ada satu lagi apa ya, gue lupa satu lagi. Nah pokoknya ini akan erat dengan kelima hal ini, ada 5 seingat gue. Yang satu lagi gue lupa apa, nanti tolong ditambahin di bawah sini ya. Nah termasuk managing risiko. Managing risiko itu memitigasi atau meminimalisir resiko. Karena dalam hidup kan kita nggak tahu. Ya simpelnya planning lah. Planning. Ketika ada resiko ke depan kita ngapain? Benar. Nah salah satunya itu dengan punya asuransi. Di sini pertanyaannya, asuransi itu butuh gak sih? Nah kalau iya, idealnya punya apa? Apa dulu tipe asuransi yang kita punya? Oh, Gitu. Menurut lo gimana? Ini berat banget pertanyaannya dari awal-awal. Siapa yang bikin? wah, gue udah pertanyaan kayak gitu tuh. Oh ada ya? Berarti nanti kalau gitu bisa di skip. Coba. Apa ulang? Asuransi itu butuh gak sih? Kalau iya, Butuh ya. idealnya punya apa? Kalau ngomongin butuh, itu kita ngomongin kebutuhan primer sama sekunder, tersier ya. Itu zaman dulu kita sekolah pernah belajar ya. Primer itu kan pasti kebutuhan pokok ya. Ya. 3, makanan, sandang, papan, pangan. Papan. Sandang itu Sama wifi. sandang. Wifi enggak lah. Oh, Bukan semua orang butuh wifi. Oh, enggak semua. Sandang itu pakaian ya, pakaian. Papan itu rumah, pangan itu makanan. Bener. 3 ini wajib. Tapi kayaknya udah diupdate deh, seinget gua. Per tahun berapa? Ini bukan 3 lagi, ini lagi. Jadi apa? Jadi 3,5. Apa tuh 0,5? Jadi 0,5 tuh nyambung ke sekunder, nyambung ke primer juga. Karena ada beberapa orang mungkin butuh ini sama butuh ini. Listrik kayaknya, energi. Jadi karena beberapa orang kalau kayak nggak ada listrik sekarang udah susah gitu. Makanya suplai listrik sekarang perlu dimaksimalin. Tapi masih ada beberapa segmen tertentu yang nggak ada listrik juga masih bisa gitu loh. Tapi kalau di daerah perkotaan mungkin yang sudah lebih maju, listrik butuh. Kayaknya jadinya energi gitu. Karena kan di luar ini kan sandang papan pangan ya. Kecuali lu ya gitu lah. Oke. Tapi nanti kita carilah data-datanya. Ya, terus? Kayak gitu. Nah, kalau masalah butuh ini, berarti kita cek dong, ini dia masuknya ke sekunder, tersier atau primer. Oke. Bukan primer, jelas. Tanpa asuransi sebenarnya banyak orang juga masih belum aware ya tentang asuransi, dia belum punya ya udah nggak masalah gitu. Malah ada orang yang anti asuransi, ada orang yang sangat pro dengan asuransi gitu. Benar. Jadi masih kebagi. Mungkin masuknya ke sekunder menurut gua. Kalau tersier itu kan bener-bener nggak diperlukan ya udah lah. Iya, ada iya enggak ya udah gitu ya. Tersier bahkan kalau ada pun kayak nggak gitu guna gitu, cuma kayak buat sekilas aja udah. Gitu. Ini lebih ke arah sekunder yang tadi bener kan, fungsinya manajemen resiko gitu. Tapi kalau di masalah butuh atau enggak ini susah sih ya, karena per orang tuh beda-beda gaya hidupnya sama cara dia mengelola resikonya dia sendiri. Ada orang yang ya dia simpan sendiri, saving gitu, bukan di asuransi, karena ini mungkin menurut dia perhitungan asuransi itu nggak fair buat dia mungkin. Dengan dia bayar premi segini, terus dengan kemampuan dia, maksudnya dengan gaya hidup dia yang jarang sakit, jadi kayak dia spending ini mending dia saving sendiri gitu. Ya. Kalau dia ada dana darurat dia bisa pakai sendiri juga gitu. Jadi pencairan uangnya lebih simpel lah buat dia, lebih mudah dia kelola sendiri. Karena kan kalau mau masukin asuransi kan ada banyak prosesnya gitu kan. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau butuh atau enggak susah ya jawabnya. Per segmen lah. Ada yang bilang butuh, ada yang bilang enggak. Tapi kalau buat gue sendiri susah juga ya. Gue masih belum merasakan benefitnya. Iya. Puji Tuhan karena belum pernah sakit gimana ya. Gue selama hidup dari kecil pun sampai sekarang udah punya asuransi pun gue ada asuransi, cuma gue nggak pernah masuk sampai rumah sakitnya gimana, nggak pernah, jangan sampai juga gitu. Iya. Terus berarti lu belum merasa butuh sekarang? Maksudnya udah punya tapi nggak merasa iya merasakan itu iya. Jadi gue nggak bisa kayak bagi pengalaman gimana gitu, nggak bisa. Mungkin lu yang bisa. Oke. Coba. Terus ini ada pertanyaan kelanjutan nih. Baik banget. Idealnya punya apa dulu? Di asuransi kalau yang gue tahu nih ya 2. Iya. Kesehatan sama jiwa. Apaan tuh? Ada 3 deh. Berarti sama properti. Beberapa properti ada asuransinya kan. Itu kita ngomongin asuransi itu gak? Boleh. Karena kayak mobil, rumah tuh ada asuransinya. Sama manajemen risiko kan. Asuransi yang properti itu kan kalau terjadi kenapa-napa bisa di cover. Iya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Iya.
segini banyak nih. Iya. Takut gue masukin. Oke, terus kalau kita ya kalau properti gitu, jadi kalau butuh atau enggak ya tergantung kalian. Kalau kalian siap menampung resikonya itu sendiri ya nggak pakai asuransi juga bisa. Betul. Tapi kalau seandainya misalnya pemukiman kalian nih terkenal dengan rawan kebakaran Ya. atau rawan terjadi apa gitu, ya pasti kalau di insurance kan akan membantu lah kalau terjadi kenapa-napa. Amit-amit juga ya, jangan sampai terjadi pada kalian juga gitu. Jadi kalau kita manajemen resiko. Berarti ini rumah sendiri nih maksudnya? Iya dong. Masa rumah orang lain? Maksudnya gimana sih? Gue nggak tahu sih kalau yang ini. Mungkin gue harus cari tahu lagi gitu. Tapi maksudnya yang gue tahu kalau asuransi properti itu saat kita masih let's say KPR. Oh enggak, beda. Kalau Oh, ini beda lagi ya? rumah gua tinggal itu bisa dimasukin asuransi. Oh, bisa. Bisa. Oke. Tapi emang perlu dicek lagi sama Si itunya. sekuritasnya. Iya, iya. Wah, ini layak gak? Ini harga rumah berapa segala macam. Jadi bisa ketemu premi. Nilai gantinya berapa, bayarnya berapa? Iya, dan tergantung jenis kecelakaannya juga. Oh iya. Kejadian apa bencananya gitu. Hmm. Misalnya kalau gempa di cover atau enggak, ini semacam Oh, iya, ada iya. ininya juga. Oh, baru tahu gue ini. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau asuransi untuk orang personal sendiri itu kan kesehatan sama jiwa. Hmm. Kalau yang butuh mana kayaknya sih kesehatan lah ya, jelas ya. Kesehatan. Karena kalau kita ngomongin belak-belakan aja, kalau meninggal kan ya udah, lu udah meninggalkan dunia ini gitu. Ya. Ya udah, Betul. beres gitu. Tapi paling yang ditanggung kalau kayak uang-uang segala macam ya, uang kedukaannya, rumah dukanya, segala macam gitu kan. Urus ini pasti pakai uang dong, nggak mungkin. Kecuali donatur segala macam ya. Ya. Ya itu kalau asuransi juga paling untuk minimalisir itu. Atau misalnya si orang ini masih punya banyak cicilan atau apa hutang yang belum selesai, karena emang menurut dia masih bisa hidup panjang untuk menyelesaikan utang itu. Tapi setelah dia meninggal masih punya utang itu kan. Nah kadang-kadang orang ambil asuransi jiwa untuk nge-coverin itu. Jadi seandainya dia sudah pergi, itu udah ke-cover gitu loh. Udah jadi Nggak meninggalkan hutang. tidak meninggalkan beban ke Iya. keluarganya. Kayak gitu. Kalau kesehatan ya menurut gue ya lebih priority. Karena kan lebih random ya, lebih kita nggak usah ngomong itu, tapi secara probabilitas harusnya lebih mudah orang jatuh sakit daripada jadi meninggal. Ya. Ya, Betul. simpelnya gitu lah. Oke. Bagus. Kalau menurut gua asuransi perlu nggak? Perlu kalau di diri gua. Karena gua tuh beberapa kali klaim. Cuan ya, Ya. ada cuan ya. Sebenarnya kalau di Enggak, konsepnya nggak gitu ya guys. Temen gue pernah ada tuh, kacau juga tuh. Iya lah, ambil asuransi ini aja, potong jari lu dapet tuh duit tuh 12 juta gitu. kan nggak bisa tunggu ya. Lu bikin gua mau ambil asuransi atau bikin gua takut ambil asuransi gitu. Lu kan bukan bintang laut. Lu bilang gitu. Udah juga, potong muncul lagi. Kita yang jadi gua jadi gua lagi satu lagi. Iya, kan bukan bintang laut. Iya. Ya, lu bukan bintang laut. Iya, udah lu potong aja ntar kalau mau cari duit potong Ini jari. nggak boleh guys, nggak boleh. Nggak kayak gitu ya, konsep asuransi ya, nggak boleh. Jadi sebenarnya konsep asuransi itu yang tadi gue bilang kan, memindahkan resiko. Jadi resiko yang harusnya kita tanggung, kita alihkan ke perusahaan asuransi ini sebagai penanggung. Nah penting nggak? Kalau dari sisi gue pengalaman pribadi, penting. Gue nggak bisa bayangin kalau gue nggak punya asuransi gimana gitu. Gue pernah nggak punya asuransi dan pernah pakai yang sudah ada asuransi. Kalau yang belum punya asuransi, untungnya orangnya mau bertanggung jawab. Ada diganti. Nah bayangin kalau enggak, gue pernah kecelakaan dan nggak satu kali, sering gitu ya. Jangan pamer. Itu bukan hal ini pamerin. Gak pamer gue. Achievement gitu ya, achievement unlock. Ada ini, ada banyak. Gue pernah kecelakaan tuh banyak gitu. Bentar lagi jadi Iron Man. Di badan gue banyak hal-hal Atau Wolverine. sedih dioperasi gitu loh. Jadi gue pernah jatuh, pernah kecelakaan. Nah sebelum punya asuransi ini ya orangnya bertanggung jawab untuk mengganti. Kalau enggak, gue juga bingung ya duit dari mana ya. Gitu. Sekali lagi tadi limited. Yang Iya. unlimited kalian itu, yang email kita boleh di sini sekali lagi. Terus habis itu pas punya asuransi pun ada kecelakaan juga karena nggak ada yang tahu kecelakaan tuh gimana datangnya. Meskipun bisa diminimalisir betul. Cuman kan kita bukan Tuhan ya. Ya bisa hari ini seumur hidup gue nggak bisa ini Iya. bisa kecelakaan. Kita Bahkan pernah bahas ya. iya,
makan pun bisa jadi masuk rumah sakit. Lu makan biasa gitu, Ya keracunan makanan. keracunan makanan, tiba-tiba salah makan lah, lu nggak kuat lah, banyak gitu. Dan harga rumah sakit itu bombastis gitu. Bombastis. Ya. Ya. Wah kaget dah lu Kayak misalnya kan kalian nih guys jarang ke rumah sakit. ya, jangan lu pada kira apaan sih rumah sakit biasa. Sekali kalau tagihan guys, Wah nangis lu lihat tagihan. bisa yang sehat jadi mules. Sakit-sakitan juga. Iya. Wah pusing. Kalau gue punya pemikiran sangat penting. Pikiran gue tuh kayak gini. Gue tuh ibarat kalau kita ngomongin data ya. Data itu kan udah diakumulasi dari banyak orang, ditarik kesimpulan meskipun mewakili orang-orang yang sudah disurvei ini, gitu kan. Nah, mostly orang tuh pasti sebelum meninggal masuk rumah sakit. Ya. Nah, masuk rumah sakit sebelum meninggalnya ini kan nggak tahu karena apa dan berapa lama. Ya receh seumur hidup enggak, sebelum meninggal doang. Ini pun butuh uang kan. Kecuali kalian sangat bisa disiplin, gue siapin deh untuk ini deh. Dan sangat yakin selama hidupnya akan sehat-sehat terus dan tidak akan pernah kecelakaan. Ini gue lagi nggak jualan ya, tapi gue lagi ngomongin yang benar gitu maksudnya. Jadinya di otak gue kayak nyicil. Oh ya udahlah, gue bayar ya per bulan segini sejumlah uang. Seakan gue lagi nyicil quote unquote biaya rumah sakit gue. Nabung. Gak bisa bilang nabung juga sih, karena duitnya nggak kembali, jangan salah kaprah. Iya, ngerti. Maksudnya lu kayak umpetin uang lu buat kesehatan lu. Iya. Itu nggak mungkin pakai buat yang lain. Bener. Gitu lah. Dan ini nggak bisa balik, ya nggak bisa ditarik guys. Konsep simpel ya, nabung aja. Iya. Jadi kayak kita umpetin uang, tapi kita nitipin ke orang yang Iya, kalau kenapa-napa Gitu. udah ada penjaminnya. penjamin. Nah, daripada tiba-tiba gue sakit yang gue nggak tahu kapan, gue harus bayar duit gede. Gede di sini tuh, ya mungkin buat kita gede, buat kalian nggak gede, nggak tahu. Subjektif ya. Subjektif ya. Gue pernah dengar orang mungkin salah makan doang ya, salah makan, keracunan makanan gitu, emang lambungnya kurang canggih gitu ya. 3 hari 40 juta. 3 hari 40 juta. Lu bayangin, lu dikerja dan gue juga pikirnya gini, lu dikerja mati-matian Senin sampai Jumat, lembur-lembur nggak dibayar Bayar. misalnya, Bisa. atau Diberi dibayar pizza. terima kasih gitu Diberi pizza. sama snack-snack yang tersedia gitu misalnya. Gaji sebulan let's say UMR bonus-bonus anggaplah 7 juta lah, Ya. anggap 7 juta. Terus gak lama lu ditagih 40 juta, lu udah buang 4 bulan lu. Enggak, lebih malah. Iyalah, kita belum hitung Belum spend hitung per bulannya segala macam ya. Iya. Jadi uang yang lu bisa save. Belum rawat jalannya, belum kena itunya, transportasinya. Ini random salah makan loh. Nah itu salah makan. Salah makan tuh simple banget dan Salah makan tuh bukan maksudnya lu makan sendok terus salah. Iya, Bukan ya? salah. Kayak gitu. Salah. Salah. Salah gitu. Salah. Salah. Bukan. Iya. Jadinya kan apa ya? Nggak wise juga kalau buat gua. Dan sayang banget gak sih, lu udah kerja mati-matian, lu kasih duitnya ke rumah sakit. Jadi gua kerja quote unquote untuk bayar rumah sakit kan gimana gitu. Jadi penting banget menurut gua. Ditambah pengalaman pribadi yang sering, jadinya gua nggak bosen-bosen untuk ingetin ke orang-orang untuk ya kalau tadi kebutuhan primer terpenuhi ya punyalah. Kalau misalnya nggak punya yang swasta pun ada pemerintah BPJS. Betul. Support BPJS itu dari seminimal-minimalnya ya. seminimal-minimalnya punya itulah. Ya, karena gue juga banyak dengar kasus gitu ya, banyak dengar orang di sekitar karena BPJS mereka tuh selamat gitu. Ya, banyak Hidupnya selamat. gua punya saudara kayak gitu sama adik gua juga. Iya, meskipun pelayanannya kita nggak bisa apple to apple ya, satu bayarnya sekian, satu bayarnya cuma sekian. Iya, jauh banget ya. Jauh banget, harus ngantri. Istri gua BPJS sudah update harga. Udah kayaknya jadi satu kelas doang. Nggak tahu ya, gua coba di Cemil ya. Correct me if I'm asik. Iya. Nah, jadi penting gitu loh. Adalah yang bisa bantu kita ketika kita lagi sakit gitu. Kecuali sekali lagi uang kalian nggak terbatas, boleh. Meskipun gue yakin juga yang tak terbatas juga pedih keluarnya. Yang nggak mau sakit lah. Yang nggak mau sakit lah, nggak mau keluar uang untuk hal unnecessary lah sebenarnya. Itu sih gua agak nggak tahu ya. Kalau duitnya udah unlimited sih kayaknya nggak apa-apa kalau duitnya. Cuma kan karena sakitnya itu loh. Iya. Insecure
Jadi beban pikiran juga. Iya, stres ntar nggak bisa kerja jadi Iya, udah sakit stres. Iya, kan punya uang banyak tapi stres mulu. Bener. Gitu. Terus kalau idealnya punya apa dulu tadi kan? Ya benar. Fondasi awalnya punya kesehatan. 5 pertanyaan tapi begini, ABC. punya health kesehatan. Iya. Kedua sebenarnya kalau gua nggak salah ingat itu kritikal. Sakit kritis. Sakit kritis. Jadi sakit kritis itu Sakit ada subbabnya lagi. ada subbabnya lagi. Sakit yang biasa flu pilek, sakit kritis kanker jantung. Pilek emang di cover. Flu pilek kalau lu misalnya demam Roti inap. Kalau nggak harus IGD pun bisa. Iya, harus ambil yang mana? Tebat tipe Ya kalau BPJS tipe tinggi banget. BPJS bisa. Bisa. Rembes obat kayaknya paling. Obat, benar, ya. obat. Rembes obat di apotek, tapi menurut resep dokter yang itu. Jadi apa namanya istilahnya obat generik ya? Ya, Generik. benar. Bisa, BPJS bisa. Nah, tadi critical illness atau penyakit kritis. Jadi maksudnya ini tuh ketika lu kena penyakit kritis, lu diberikan uang, santunan uang, sejumlah uang pertanggungannya untuk lu bisa melanjutkan hidup. Nah, kalau sakit kritis lu nggak mungkin seprima lu masih sehat. Pasti terbatas, terlimitasi. Tapi kan perlu duit untuk hidup. Nah itu, baru yang terakhir tadi jiwa. Ketika meninggal, lu meninggalkan sejumlah uang untuk yang lu tinggalkan tetap bisa hidup dengan taraf hidup yang sekarang. Iya. Ataupun ya tadi kalau amit-amit ada utang segala macam gak ada yang Iya. tahu. Apalagi kalian juga kalau tulang punggung keluarga. Nah itu sangat penting tulang punggung keluarga. Iya. Gak ada kalian gak hidup gitu. Iya. Perlu banget. Ada 2 tangan kalau Iya. Tapi ya kalau mungkin dulu kita ketawa ya lihat itu ya. Tapi ketika hidup sudah kita di stage itu, betul. itu tuh Kepikiran. nggak ketawa cuy. Itu justru wah puji Tuhan gue punya. Kalau Iya, nggak iya, mati. Nggak mati lah. Stres. Udah sekarat makin stres. Iya, lu sekarang makin Ya, tapi semoga tidak terjadi. semoga tidak terjadi. Kita nggak takut-takutin. Iya. Namanya kita prepare for the Mitigasi worst. resiko. Betul, gitu. Jadi ya kalian boleh cari-cari tahu lah. Kalau bingung pun tanya di bawah, komen juga boleh. Kalau Iya. kita bisa jawab, kita bakal jawab. Semoga virus kita pada aware ya, udah aware dengan asuransi Iya. ya. Jadi Harusnya sih sekarang iya ya. kita nggak jualan, kita juga Nggak jualan, nggak bilang Mau asuransi ambil apa. asuransi juga kita Terserah. juga nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Tapi donatur tadi yang kalian Boleh. 0,1%. Ya. Itu jadi Gitu. yang penting aware. Aware, gitu. Wah, naik banget nih pertanyaan. Lanjut pertanyaan kedua. Ini kok kayak kemarin nih shuffle ya. Kok kemarin tiba-tiba sama asuransi lagi. Ya udah kita skip. Cece kecil cuy, 1/9. Coba. 11% doang. Kok kebalik-balik sih? Bukan. Apa yang lu bikin lu jadi melek soal finansial? Oh, menarik nih. Melek itu Sadar kali ya. Tadi untuk mata gitu ya. yang ada sih melek, jadi melek. Kalau gua Covid sih. Pas Covid. Jadi pas Covid Baru gua. Oh iya. pas Covid buat anak Covid. Iya. Pas era Covid gitu. Semua mengalami Semua mengalami kemunduran kan bukan kemunduran nih. dan terlimitasi gitu. Bisa dibilang kejatuhan malah. Jatuhan. Maksudnya dari yang lu biasanya kayak gini, gitu kan. Penurunan yang signifikan. Iya. Jadi kalau dibilang kerja, gua kerja udah lama. Mungkin udah hampir 10 tahun kali gua kerja. Dari gua kuliah gua udah kerja. Udah kurang lebih lah segitu lah ya. Iya. Tapi kok nggak ada duitnya? Pernah nggak kalian atau relate banget ya gitu? Gue udah kerja mati-mati, kok Mirip nih, ada pertanyaan gue gini juga nih. kok nggak ada duit sih? Gitu kan? Nah, sampai satu titik di kayak ya Covid sih. Covid tuh mulai kalau orang mengalami penurunan, puji Tuhan, Tuhan izinin gue mengalami quote unquote ya makin banyak gitu orang yang bisa diajar. Gue profesinya sebagai guru. Jadinya sebenarnya jadi makin banyak. Nah, tapi makin banyak juga nggak serta-merta bagus gitu. Tergantung lu cara mengelolanya. Oh iya. Iya kan? Nah, dari situ baru wah, gue yang nggak sebelumnya gaji gue nggak segede gini aja, nggak kelihatan duitnya.
kalau gajinya segede ini, Mm-mm. gue kayak gitu juga, Parah banget gua. parah gue berarti dong, iya kan? Ya normal lah, gaya hidup lah gitu. Gaya hidup gue pun nggak beli. Normal sebenarnya. Oke, tapi terus Gaya hidup gue pun bukan, nah kan ada namanya konsep money dial, betul? Money dial. Money dial itu adalah konsep dimana lu rela mengeluarkan uang demi satu hal yang lu suka. Mungkin buat orang biasa aja, orang beli baju ya udah 50.000, 100.000, oke. Ada yang wah bajuku minimal 1 juta nih, yang merek ini nih gitu. Atau orang rela spend untuk teknologi terbaru. Yang penting keluar baru, gua sikat, gua beli. Mau harganya mahal, yang penting gua mau teknologinya. Nah kalau gua mungkin lebih ke makan ya. Jadi kalau makan, yang penting dia enak, harganya nanti gue pikir dulu deh. Yang penting gue coba dulu gini. Jadi lifestyle gue lebih ke makan gitu. Jadi kalau di track back gitu ya, hilang kemana tuh duit? Lebih banyak ke yang ke makan. jadi di jamban semua. Iya jadi jamban, iya kan? Gak jadi apa-apa gitu loh. Ntar jajan lah, inilah, buka inilah, nge-grab aja udah sering banget gitu kan. Ya, kita bukan nyalain Grab. Bukan nyalahin Grab, tapi habit untuk spending tanpa berpikirnya Ya, itu tetap harus gitu. yang perlu Kontrol. dibenerin gitu loh. Karena sekali lagi limited, uang kita harus dikelola. Iya. Nah, semenjak itu karena ada peningkatan, ada gap yang lebih tinggi dong untuk bisa, harusnya gue bisa hidup nih dengan uang lebih banyak, harusnya gue bisa nabung nih. Nah, baru mulai. Udah gitu muncul berbagai macam aplikasi investasi gitu ya. Mulai dari reksadana, saham itu lagi hot-hotnya gitu lah. Nah, dan ya puji Tuhan sekitar sekeliling juga mendukung gitu loh. Jadinya ini penting juga sih menurut gua sih. Kalau sekitar lu juga hedon gitu ya. Wah, susah juga, ngapain lu nabung? Hidup cuma sekali. Hedon tuh sikap yang suka mengeluarkan uang ya. Iya, Punya plus. rasa kesenangan karena punya keluaran uang. Bener. Itu susah juga sih, tapi ya penting lah untuk punya itu juga. Nah, karena hal itu mulailah cari tahu, ulik sana, ulik sini. Dan ketika di track back, wah, gue bisa loh punya uang segini loh. Padahal sebenarnya ini nggak segede-gede banget itu. Tapi kalau misalnya gue punya kesadaran ini, ya semua pasti menyesal di akhir ya. Nggak mungkin di awal menyesal ya. Kalau gue bisa track back, wah mungkin gue udah hasilin banyak banget duit gue. Banyak dalam konteks yang ya lumayan lah gitu lah. Jadinya oh iyalah udah makin melek gitu loh. Uang tuh terbatas. Kayak dulu orang mak bapak gue bilang, lu pakai duit lu dihitung-hitung, jangan boros-boros. Iya doang. Tapi cuman masuk kuping gitu, nggak masuk di pemikiran. Emang anak-anak Gitu. jadi tiru guys. Oh iyalah, gue gak bilang wajar sih, cuman maksudnya pasti orang ada momen itu. ada momen kayak gitu. Lu mau diomongin gimana juga dia gak akan ini sampai dia Apalagi pertama kali lu dapat uang ya. Iya. Dengan usaha lu sendiri. Bener. Jadi kan lu bisa menikmati gitu ya. Wah, gue bisa beli uang punya uang sendiri, bisa beli barang yang gue mau sendiri gitu. Nah, jadi begitulah kira-kira. Kalau gua meleknya mungkin karena era juga ya, kebantu era sih. Tadi lu bilang juga setuju karena era-era sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi, banyak orang-orang influencer yang membuat masyarakat juga jadi aware akan financial ini ya. Maksudnya walaupun lu nggak ikut pun, maksudnya walaupun lu tidak tertarik, tapi lu jadi aware kan ada begini gitu loh. Betul. Ya nggak bisa menjamin 100% orang populasi juga bakal ikutin juga, juga, tapi jadi beberapa aware lah. Kalau gue sih mungkin karena awareness itu ya, sama mungkin pernah mengalami suatu kejadian tertentu gitu. Iya. Jadi baru penting banget ya untuk nanti saya ada pertanyaannya, gue udah buat juga. Iya. Oke, gitu. Kalau kalian punya cerita apa? Kapan kalian mulai melek investasi finansial bukan investasi? Melek bahwa uang itu perlu dikelola dan ya itu hal yang baik gitu loh untuk dilakukan. Iya. Ada dikit atau ada banyak tetap harus dikelola. Nggak ribet-ribet ya, maksudnya kalau ribet-ribet. Ya penting dapat uang nih. Jangan udah asal-asalan gitu. Iya. Tetap ada yang dipisahin, ada yang ke di mana gimana. Benar. Gitu. Menarik nih guys. Lanjut. Wah, ini sampai isinya berat-berat ya. Menurut lu
lu mau kerja terus gak? Ini pertanyaan semua nih, udah kocak belum sih? Lu mau kerja terus gak? Mau kerja terus gak? Seumur hidup. Susah, sulit jawabnya. Oke, sulit jawabnya. Terus orang-orang tuh banyak mengidamkan pensiun dini. Pensiun di umur yang masih relatif muda lah. Ya, 12 tahun. Ya, buat lu menarik gak? Kalau iya atau enggak, kenapa dan gimana siapinnya? Kalau misalnya iya, wah ini pertanyaan berat-berat banget ya, berkualitas sih pertanyaan. Pensiun dini. Iya. Pensiun dini tuh berarti maksudnya rata-rata pensiun di Indonesia setahu gue umur 65 tahun ya. 65. Per sekarang ya, 65 tahun. Pensiun dini berarti di bawah itu. Ya, Misalnya betul. 64 tahun. Betul, bisa. Kan Pensiun dini. dini. Iya. Setahun buat liburan ke seluruh dunia bisa. Iya. Banyak setahun. Pensiun dini target beberapa, ada yang 40 tahun. Ada 40, 50. udah. Iya. Kalau lu gimana? Menarik gak untuk dicapai? Atau ikut normal aja 65 atau sekuat gua aja gitu atau gimana? Tergantung sih ya. Tergantung sih. Gua merasa kalau gua pensiun dini gitu ya, nggak ada kegiatan, gua jadi ngerasa nggak hidup gitu loh. Kalau masalahnya, kalau lu udah menikmati pekerjaan lu sendiri, lu nggak pernah berasa perlu pensiun gitu loh. Yeah. Justru lu merasa lu dengan bekerja lu membawakan banyak apa ya, berkat lah buat orang lain, apalagi lu pekerjaan jasa gitu ya. Gitu. Kalau pekerjaan usaha ya sama kan, lu dengan mensuplai, memprovide barang atau apa, orang bisa menikmati hal itu. Lu ya ada beberapa orang kayak gitu, jadi nggak perlu pensiun gitu sampai tua pun. Misalnya kita lihat nih oma-oma, opa-opa gitu ya, dagang, masakan, simple kan, yang penting masaknya 20 apa 30 porsi sehari. Buat orang yang makan itu suatu hal yang comfort food gitu ya. Otentik. Iya, dia nggak mau pensiun, dia karena happy. Orang suka makanannya dia jadi happy gitu. Kayak gitu. Jadi kalau mau pensiun ini atau enggak, gue punya kepikiran tuh ke arah sana. Kalau emang dengan pekerjaan gue bisa membuat orang lain lebih merasakan apa yang gue kerjakan dalam konteks positif ya, kayaknya nggak perlu pensiun di ini deh. Tetap aja ya. Tetap aja, hajar aja. Yang penting suka dengan apa yang dikerjakan. Ya, paling dilimitasi dengan kemampuan tubuh. diri ya, physical. Ya. Limited. Physical limited. Kalau gua sih, gua ambil kontranya lah ya. Gua ambil mau misalnya pensiun dini. Misalnya kayak Ambil pensiun dini, berapa sih target orang gitu, misalnya ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50 gitu ya. Nah, orang kenapa mau ambil pensiun dini juga perlu kita singgung gitu, karena mungkin dia mau nggak habis waktunya, dia udah mati-matian di tempat dia kerja hari ini, entah itu dia suka atau nggak suka, kita ngomong konteksnya, sehingga dengan sisa hidup dia ke belakang, dia bisa let's say lakuin apa yang dia suka gitu misalnya. Kan ada loh orang kerja emang dia nggak suka tapi dia kencang di sana gitu, demi kumpulin dulu mindsetnya gitu. Habis itu udah dapat targetnya pensiun, baru lakuin yang dia suka dengan tanpa ada hambatan gitu, nggak kepikiran soal uang lagi, nggak pusing, lebih bebas gitu. Atau spending waktu lebih banyak dengan orang-orang yang sekeliling dia, keluarga dia, papa mamanya dan segala macamnya. Terus kalau ditanya gimana cara siapinnya, ya perlu ngitung sih. Karena angka tuh nggak bohong, angka itu satu nggak bohong dan dua menyeramkan. Kalau nggak disiapkan dan disiapkan itu sama-sama menyeramkan. Ya, bikin mules. Sama kayak tagihan yang tadi itu, bikin mules. Tapi bikin kita berjaga-jaga jadinya. Kalau nggak dihitung jadinya hidup ngalir aja. Gitu. Misalnya kita let's say umur berapa rata-rata? 25 misalnya, umur 25 tahun. Mau pensiun di umur berapa? Kalian yang pikir sendiri. Ketika lihat angkanya baru pikir lagi. Gitu kan. Biasa makin muda makin serem. Karena menyiapkan uangnya makin pendek jangka waktunya gitu kan. Misalnya umur 25, pengen pensiun di umur 50 misalnya lah, nggak muluk-muluk 50. Berarti butuh 25 tahun ke depan kan. Nah, mau hidupnya gimana? Spendingnya berapa? Misalnya spending hari ini 10 juta per bulan misalnya. Itu udah bersih tuh. Udah bersih lah. Ini belum ngitung inflasi. Belum hitung inflasi nih, belum nih. Terus habis itu kali 12.
setahun 120 juta dong. 120 juta. Terus hitunglah inflasi per tahun berapa. Pakai asumsi juga. Selama 25 tahun. Ya. Eksponensial tuh. Ya, kasarnya 10% lah. 10% lah anggaplah ya. Udah masukin ke kalkulatornya banyak. Ya. Di internet nanti keluar lah sekian miliar. Berarti kurang lebih kalau 10 juta 11% 10 kurang lebih Berapa itu geometri ya? Ya. Geometri. Berarti kurang lebih banyak guys. 25 Mil- tahun lagi. Miliar lah, pokoknya miliar lah. Sekitar hasil. 7M. Nah, anggap 7M gitu ya. Nah, kalian coba gimana caranya dalam waktu 25 tahun ini at least mendekati angka itu. Ataupun enggak pun ya. Dengan 7M. Ya, iya udah serem kan. M itu miliar ya guys Miliar, ya? Miliar ya. bukan Nolnya 9. Nol 9. Ya, nolnya 9. Iya, 1000 juta. Ya. 7 miliar guys. Ya. 7 miliar. Itu kalau mau dengan gaya hidup 10 juta. Stuck, nggak berubah-berubah. Ya. Kalau misalnya makin naik gradually bisa dihitung lagi. Ya. Makin banyak lagi. Ya. Ya. Nah, jadi itu angka tuh nggak bohong. Jadi harus dihitung, disiapin. Atau misalnya amit-amit terjadi yang tadi bisa juga nih jadi jadi proses mitigasi juga, beli asuransi jiwa yang tadi. Siapin uang sejumlah itu, kalau kita nggak ada, orang yang kita tinggalkan sama seperti ada ketemu kita gitu loh, dengan biaya hidup dan segala macam yang sama gitu. Jadi banyak kalkulatornya, namanya kalkulator apa ya, pensiun kali ya, pensiun Pensiun calculator. Bisa dihitung, masukin mau spendingnya berapa, pengeluaran per bulannya, inflasinya asumsinya berapa. Inflasi itu kenaikan ini ya, Per tahun. per tahun, kenaikan harga per tahun. Iya, akibat banyak lah. Akibat banyak, wah, itu banyak. Kalau bahas itu lagi banyak. Jangan. Terus habis itu waktunya berapa? Dari segi matematis bisa dihitung. Kalau nggak mau ngitung itu, masukin kalkulator di internet banyak. Ya. Nanti keluar angkanya, dan dari angka itu baru kalian bisa banyak caranya, bisa investasi dengan long term gitu ya, jangka panjang yang masih return berapa per bulannya, gimana cara dapat per bulan segitu. Nah, banyak. Jadi semua punya cara, dan setiap cara punya kesusahan sendiri. Pilih, gak ada yang enak kecuali tak sultan. Iya. Gak ada yang enak. Menikah dengan anak sultan juga Menikah bisa. dengan anak sultan, dengan anak sultan pun bisa gak dapet. Katanya anak sultannya mau hidup normal. Ya. Kena azong. Kena prank. Gitu. Jadi banyak lah guys. Ya, ini Perlu dihitung, perlu direncanakan lebih tepatnya. bikin 5 part nih kayaknya ini episode nih. Ini Panjang ya. gitu. Menarik. Gimana guys kalau kalian? Kalian kepikiran nggak? Pensiun dini? Pensiun dini atau Apa kalian habis ini nonton ini terus kalian pause kan? Terus kalian coba hitung-hitung pensiun ini. Wow, nggak jadi. gue pernah begitu. Wow, gede. Biar tahu aja. Dia tahu aja ada tujuan yang bisa mau Iya. dicapai. Iya. Gitu. Sip, next. Wah, bagus-bagus pertanyaannya, berkualitas. Wah, pertanyaan lagi. Wah, ini nggak mocok. Investasi terbaik buat lu kemana? Wow, investasi. Terbaik buat lu kemana? Untuk mungkin di era sekarang kali ya, atau di momen hari ini gitu ya. Kalau gua sulit ya, karena ekonomi di tahun ini lagi kurang baik gitu ya. Tetap selalu gue pegang investasi paling bagus adalah ke diri sendiri. Gua juga setuju itu sih. Ya, ke diri sendiri Ke ya. diri sendiri, Maksudnya benar. di luar kita ngomongin financial investasi, reksadana, Hmm. obligasi segala macam ya. Investasi ke diri sendiri itu paling cuan. Iya sih. Karena kalau di luar itu misalnya kayak investasi, wah ambruk lah, ada politik apalah segala macam kan, apalagi era-era udah mau pemilu nih. Itu pasti fluktuasinya lagi tinggi banget ya. Terus ya itulah, itu kita nggak bisa ngandelin faktor luar gitu, makanya dari dalam. Makanya investasi kayak kecerdasan lo yang lo punya, talenta, kemampuan, soft skill, hard skill segala macam, lo invest ke sana, itu suatu hal yang menarik sehingga daya survive atau daya juang kalian gitu ya ke depan kalau kenapa-napa bisa mitigasi itu dengan adaptif ya. Maksudnya bisa beradaptasi dengan kejadian yang terjadi gitu. Misalnya nanti wah ada rumor-rumor mau pandemik lagi gitu. Pandemik season 2. Waduh. Ya kan habis Covid katanya era-era nih wah ngeri kan. Ya. Katanya lebih ganas lagi. Jadi pasti lebih Berjaga-jaga. enggak sih sebenarnya
Ya nanti lah. Itu misalnya, tapi kalau kalian udah bisa adaptif ya, maksudnya kalian tuh fleksibel, mau kerja ini bisa, kerja itu bisa, karena Ya. kalian punya soft skill yang banyak, Ya. kalian sudah investasikan itu ke kalian sendiri ya, itu lebih bagus. Ya. Itu paling bagus menurut gua. Gue juga setuju sih sebenarnya. Setuju kalau investasi ke diri sendiri itu nggak ada ruginya. Ya, ruginya ya paling waktu. Minimal kalau kalian nggak kepake itu, kalian bisa ngajarin orang lain. Minimal begitu, betul. Ada peluang untuk itu. Dan kita nggak bisa bohong ya kalau orang yang banyak belajar itu dia punya kesempatan lebih banyak juga. Betul. Karena misalnya orang lagi butuh A, lu nggak bisa, ya udah, lu cuma bisa satu nih, cuma Ya, bisa benar-benar. jadi admin misalnya. Iya. Nggak bilang admin itu buruk, Iya. Cuma karena kalian cuma bisanya itu, cuma bisa itu. padahal peluang lain kebuka. Peluang gitu. lain banyak itu, misalnya admin sudah digantikan pakai automation misalnya, Iya. robot lah, sistem yang lebih baik lah, nggak perlu lagi gitu, udah bisa running sendiri. Nah terus gimana? Baru mau belajar, udah telat, Iya. gitu loh. Jadinya memang investasi, gue setuju di hal sana gitu. Banyak-banyak baca, belajar, terbuka untuk hal-hal baru gitu loh. Jangan punya mindset yang nyaman di kondisi saat ini gitu. Selalu bikin diri kita nggak nyaman. Kalau udah nyaman, jadi lengah biasanya. Iya. Jadi nggak berjaga-jaga. Akhirnya ketika ada perubahan, shifting di dunia ini yang kita nggak tahu, nggak bisa ukur juga. Mana kita tahu kita pakai Zoom 3 tahun lalu tiba-tiba. Itu kalau Iya. ada meme ya kan, kalau lu punya mesin waktu, yang pertama kali lakukan ke diri lu masa lalu, kasih tahu beli saham Zoom sebanyak mungkin. Nih, nggak ada Itu yang tahu. guys naiknya 20 kali lipat lebih loh. Kayaknya ya, Gila kan? 20 kali lipat loh. Jadi kalian tanya taruh 1 juta aja jadi 20 juta dalam waktu 1 tahun. Setahun kebayang. 2000%. Kerja apaan ya kayak gitu? Judi aja kalah. Judi kalah bener. Iya. Masih ditakut Zeus. Enggak dong. Enggak dong. Jangan dipromosi. Iya, itu promosi jadi online. Gak boleh gitu Nggak. online. Ya maksudnya kayak gitulah. Jadi kita sebagai penghasilan aktif, kita yang diberi Tuhan ke kreativitas, kita yang harus ikut diri kita lebih-lebih lagi gitu, terbuka. Jadi kalau misalnya terjadi apapun, kita siap. Meskipun kita nggak bisa belajar semua ya, tapi Betul. setidaknya kita bisa carilah top yang lagi menuju ke sana tuh Iya apa. lah, jangan random tiba-tiba. Jangan random, mau gua coba belajar naik traktor. Iya. Enggak apa-apa sebenarnya, Nggak salah. cuma kan lihat juga gitu loh. Iya. Lihat perubahan dunia ini ke arah mana. Iya. Gitu. Mau belajar tanam pohon kelapa. Iya, kalau kalian Ya lihat boleh pemukiman kalau di misalnya mau bikin kelapa sawit. pantai, iya. Beda kelapa sawit. Sorry, maksudnya bikin Gimana sih? eh, perkebunan sendiri. perkebunan sendiri Apa- nggak apa- masalah. Ya, beda-beda. Jadi Kayak gitu. adaptif lah menurut gua. Ke diri sendiri setuju. Ya, kalau soal keuangan yang kayak masa sih kayak reksadana, obligasi, itu mah hitungan standar itu berubah-ubah lah, susah lah Berubah-ubah. dibilang kita bagus atau enggak. Makanya investasi sendiri itu paling bagus. Benar. Gitu. Wah, nah. Bagus banget nih. Next. Wah, pernah Apa lagi? pinjem nggak? Atau pinjemin uang duit? Teman, keluarga, tetangga. Lo pernah pinjem atau Gua pinjemin uang? lupa ya. Pinjem sih nggak pernah. Pinjem pernah deh. Coba pinjem kayak, bayarin ini dulu dong. Itu pinjem gak ya? Enggak, itu nggak pinjem. Itu talangin dulu. Talangin bukan pinjem. Bukan. Pinjem Apa? aja. Kan hutang, nanti gua bayar. Pinjem dong. Tapi Short term. lebih instan lah. Enggak. Gua karena lupa bawa dompet gitu. Ah iya. Nanti gua bayar. Iya. Semua bisa transfer sih sekarang sih. Iya. Jadi gue lupa sih ya, pernah pinjam atau minjemin. Sebenarnya gue bikin ini ya biar ada ini aja. Lupa. Lupa. Kalau gue pernah pinjem. Karena terbatas sekali tadi kan, butuh uangnya gede gitu loh. Untuk beli hal Pinjam. Waduh. nggak pinjam. Beli properti. Pinjem duit itu pun duit bokapku sendiri. Pinjem, tapi udah lunas, udah kebayar, puji Tuhan. Jadi ini pun sebenarnya privilege kalau gue bilang. Nggak semua orang bisa lakukan hal itu. Minjem. Iya, ke teman, tetangga, atau keluarga.
Tergantung lu punya nama baik gak, lu punya kapabilitas gak untuk balikin. Betul. Jadi minjem pun harus diukur, Ya. nggak main pinjem. Yang kasih pinjem juga sebenarnya harusnya bisa mikir ya. Ya, cuma gue punya selalu konsep kalau orang minjem sama gua, itu lu ekspektasi gue diajarin siapa ya? Kayaknya diajarin kok gue deh. Karena dia belajar juga gitu. Lu kalau minjemin orang duit, lu ekspektasi lu tuh kasih orang itu duit itu. Jadi lu jangan expect itu bakal balik. Karena nggak ada yang tahu dia minjem buat apa segala macam, maksudnya apa sebenarnya nggak ada yang tahu gitu. Mau pinjem dong 2 juta. Tetap kalau kayak gitu, misal contoh kayak gini, gue tetap akan ukur lagi kan buat apa segala macam. Gue mau buat ini nih kehidupan. Apa sih? Gak mau pinjemin. Apa? Lagi roll model ini. Role model. Itu tergantung lah. Gue liat kemampuan dia. Apakah memang dia kenapa? Why-nya itu kenapa? Iya. Bukan gue mau ribetin, gue tidak mau memanjakan orang. Dan tidak mau membuat dia. Iya, kan ada istilah kalau orang kelaparan, bukan istilah ya, ini suatu ayat ya kayaknya ya. Apa? Kalau ada orang kelaparan, jangan kasih dia ikan, kasih dia pancingan. Ya, mana tuh? Wah, lupa gue. Gak ada di ayat cuy. Gak ada. Istilah dong. Ya? Istilah. Yakin? Yakin. Ada. Gak ada. Ayat-ayat lain ya. Gitu. Ada kayaknya. Gak ada. Ada. Habis ini kita cek. Gue yakin gak ada. Menurut kalian ada gak? Enggak deh. Nggak ada. Kasih dia pancingan. Enggak. Tapi tahu kan? Pernah dengar ya? Pernah. Itu dalam investasi. Kalau lu ajarin orang, lu suapin doang. Nanti kita cari. Gue lupa guys. Nggak ada nih, nggak ada ayat. Gua Ayat nggak- yang gua mana nggak gua nggak tahu. segitu ya. Soalnya. Mohon maaf nih. Oke, lanjut. Itu. Iya benar. Makanya gue kalau ada orang pinjam gue akan cari dulu. Kalau misalnya buat apa-apa segala macam ya mending kayak gue ajarin. Karena gue ngerasa skill gue itu susah nih ya. Ini kayak sombong gitu. Cuma Cuma apa? Sombong kalau emang udah terukur ya nggak apa-apa. Udah terbukti. Jadi kita ukur dulu ya. Misalnya kalau gue bisa ngajarin dia suatu hal yang lain supaya dia bisa memitigasi tidak perlu meminjam itu, ya udah gue akan ajarin dulu gitu loh. Jadi maksudnya kasih knowledge juga gitu, jangan membuat jadi orang yang dia jadi manja, bergantung juga betul. Bentar-bentar minjem, jadi kebiasaan kan. Itu kan kebiasaan yang buruk ya, kita bisa ngomong buruk ya. Memberikan beban kepada orang lain gitu. Itu beban. Betul. Nggak pinjemin salah, nggak enak. Iya, pakai Pinjemin. konsep-konsep gak enak lagi. Iya, pinjemin bisa nggak balik. Iya, Apalagi- emang ekspektasi pasti nggak balik. Iya. Apalagi pas pinjemin lagi pas-pasan. Iya, serba salah kan. Iya. Sulit. Susah lah. Makanya pertanyaan ini lumayan. Kalau kalian gimana nih kalian? Kalian pernah pinjem atau minjemkan? Kadang gue mau pinjam orang pun gue agak ragu sih gue. Kalau sampai gue wah udah nggak tahu lagi nih, baru gue. Selama gue masih bisa sini, sana, sini, gue nggak akan pinjem orang. Iya, makanya tergantung kan. Ada Iya. orang Ada oh iya benar. Beda-beda. Mindsetnya enteng aja. Udahlah pinjem aja lah. iya, Nggak mau berusaha dulu gitu loh. Udah sampai coba semua belum? berat pertanyaan ini. Gitu. Iya, Karena ya easy money tanpa dikelola dengan baik sekali lagi. ya apalagi kemarin nggak sempat ngetren ya, pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 ya. Emang iya pernah. Kadang ditagih, Iya. jalakan dia. Oke. Iya. Gua masih nggak relax sih, gua belum pernah gitu sih. Jangan lah, ya sampai lah. Bisa rusak gara-gara 100.000. Iya. Mendingan kau usah pinjemin daripada hubungannya rusak. Iya, bener. Gua kayak wah ini kalau budget ini masuk pinjamin sekalian. Iya. Susah nih. Kalau dapat satu uang 1 M, dipakai buat apa? 1 M nih, Harus habis ya? terserah. Serah. Oke. Jebret 1 M, entah dari mana sumbernya. Cobain dulu. Sudah hitung pajak. Udah itu pajak. Pajak berapa persen? Udah hitung pajak. Oh, udah bersih. Udah bersih pajak. Oke. 1 M ya. Sebenarnya ini nominal gede lah. Ya, Nominal gede lah. anggap tapi Ini kita anggap gede. Ya. Mungkin buat kalian Buat yang kalian merasa biasa yang aja. 1 M dikit sih. Iya. 1 M ya. Oke. Pertama mungkin gua akan balikin dulu perpuluhan dulu. 10%. Nggak ada hubungannya sih, nggak ada acuannya sih harus berapa persen sebenarnya. Iya. Balikin dulu persembahan. Anggap Sebagai- itu sudah semua lah. Oh, udah semua. Iya, udah 1% semua. bersih. Iya, bersih. Oke. Emang buat pribadi gitu. Oke, pribadi. Kalau sedekah-sedekahnya sudah. Oh ya udah semua oke. Cari masih ada utang siapa, balikin.
Misalnya gue masih punya utang di A, B, C, D, gue balikin. Kelarin. Ke orang tapi ya, bukan institusi. Oh, cicilan jadi enggak? Enggak. Oh gitu. Kenapa cicilan enggak? Banyak hitungannya. Nah, Ya. gue balikin ke orang dulu, orang nih, personal nih. Misalnya gue pinjam siapa. Kalau gue tukang pinjam gitu ya, gue balikin. Oke. Udah, masih sisa dong. Masih sisa. Gue akan cari investasi yang stable, nggak fluktuatif. Atau gue bagi. Misalnya yang stable, gue agak konservatif sih, nggak agresif gitu. Ya mungkin gue bagi yang 20% lah untuk yang fluktuatif, sisanya moderate, yang stable, buat generate cash flow. Sehingga setiap bulan ada pemasukan tanpa gue kerja. Jadi ada another itulah cash flow lah. 1 M nggak langsung hilang lah. Nggak langsung hilang. Nggak akan gue beli hal-hal kayak lifestyle things, nggak. Contoh, Nggak tahu sih. misalnya Misalnya nih kalau ada tabutan semacam masih sisa nih 12 juta. gue beli apa ya, Apple Watch kali ya gitu. Nggak tahu. Ya gue bisa bilang enggak. Kan belum dapet saya. Gue sangat yakin gue. Nggak tahu. Terus habis itu karena gue punya, terus habis itu pamer. Terus habis itu baru mungkin gue ajak keluarga gue jalan-jalan. Ya ini impian kayak semua orang yang berjuang dari itu kali ya. Gue ajak keluarga gue jalan-jalan kemana nanti bisa didiskusikan. Nggak tahu kemana. Habis itu ya baru dikelola uang itu. Jangan sampai uang udah dapat tiba-tiba tapi hidup masih sama. Betul. Itu parah banget sih. Itu kayak lu udah dikasih Tuhan nih, jebret, tapi hilang juga. Rezeki ya, dikasih Rezeki ya? gitu. Makanya ada quotes bilang kalau uang itu tuh amplify lu punya sifat. Ya. Terus habis itu uang itu lu nggak perlu kerja, dia akan tahu siapa tuan yang deserve untuk dia datangi. Ya. Lu mau dapat uang 10 M ke 50 M ke, kalau lu nggak bisa kelola dengan baik, miskin lagi. Betul. Begitupun dengan orang yang bisa kelola uang, dikasih 1 juta pun hidup. Betul. Sampai kita bingung nih orang gimana cara hidup nih. Betul. Jadi bukan masalah nominal ya, tapi gimana cara kelolanya. Betul. Gitu. Ya. Kalau lu gimana? Gue kayak bangun usaha, bangun usaha ya. Karena kayak masih kalau kayak dapet tiba-tiba uang kaget kayak gini, kayaknya lebih jatuh ke impian nih. Impian yang belum tercapai, terus wah pengen nih. Gitu. Jadi buat kalian udah atur. 500 bisa. Sama nggak? Kata mereka, siapa lu? Nggak tahu. Ini pian. Iya. Nggak tahu. Siapa tahu kita menginspirasi kalian. Tiba-tiba, tapi nanti benar ada kaget tuh. Iya. Gimana Nggak ada yang tahu. Gemeteran nih. Iya. Kalau ada, ntar gue beli Godzilla yang lebih gede dari ini. Dan juga ini lagi dicas. Ini kemarin Ya, kita bahas smartphone. Smartphone. Belum kita. masih dicas. Smartphone. Kita beli smartphone buat beginian, coba. Totalitas. Apa bekas? Apa bekas? Ya, tapi masih Lupa nyala. bawa dami. Lupa mau daminya, gue beli daminya. Lupa gua. Aduh. Ya, namanya kan juga hidup kan. Kita Iya. nggak tahu bisa terjadi apa. Lupa mah wajar. Yang penting Betul, kita manuver. Adaptif kan tadi. Yoi, ada. Nggak bisa. Nggak perlu. Aduh, nggak ada dami, kita nggak usah syuting. Apaan? Banyak alasan. Alasan. Hujan-hujan nggak bisa datang lagi. Apaan tuh alasan? Minggu depan aja. Minggu depan aja. Nggak bisa tahu hujan apa enggak. Alasan. Gitu. Iya. Bangun usaha gua. Nggak usah. Iya, iya. Karena kayak modalnya butuh 1 M-an pas lah. Kalau ubah nih, misalnya jadi 5 M dapat gimana? Kayaknya masih sama deh. Sisanya mungkin buat ya tadi sustain untuk biaya marketingnya segala macam. Ya sama investasi itu pasti ada lah kayak gitu. Cuma itu standar lah. Coba standar itu. Jadi gua pengen beda aja. Gua Oplas. Wah, mau jadi kayak gini. Masukin sesuai impian lu. kayak siapa? Kayak Thanos. Ini gua kayak Thanos. Kayak siapa? Kayak Thor. Kayak Thanos. Iya sih. Lagunya ini. Mungkin kalau jawaban ini pertanyaan ditanyakan gua 5 tahun lalu, mungkin gua
banyak barang-barang lifestyle ya yang gue sebut. Iya, bagus. Sudah melek. Ya, gue mau beli PC, gue pasti jawab itu. Wah, PC. Gue mau rakit PC yang 80 juta. Wah, yang bentuknya kayak ini. Iya, ya ada naganya lah, bisa keluar ular lah. Lampunya terserah apapun itu. Kalau kalian gimana nih? Iya, Sama gimana? M? Kalau tiba-tiba dapat uang kaget dalam jumlah besar, kalian cara kelolanya gimana? Ya, atau dipakai buat apa lah gitu. Pakai buat apa? Nggak ada salah benar. Nggak ada salah benar, terserah. Iya, Orang duit gratis, Gratis. terserah. Terserah. Iya. Iya. Dan orang kasih pun nggak usah pusing, Nggak usah nggak pusing. pusing. Lo mau pakai buat Kasih macam-macam orang lagi, aneh-aneh terserah. juga nggak apa-apa. Gitu. Terserah. Terserah. Mau kalian buat hal-hal maksiat itu juga terserah. Mau kalian. Iya, mau kalian. Itu lagi menguji sebenarnya. Yoi. Kalau kalian layak dapat itu dikasih lagi lebih banyak. Benar. Kadang-kadang gitu kan. Benar. Kita ngerasa dapat kecil, udah lah pakai sia-sia aja lah. Buat apa aja. Betul. Padahal kita tuh dipercaya tuh dari hal yang kecil dulu. Nah, ada ayatnya nih, gimana? Di mana gue lupa, susah hafal gitu. Isinya gimana? Jika kau setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan kasih kamu. Yang gue inget talenta sih. Percayakan perkara lebih besar. Iya. Iya, Itu setia kesimpulannya. kelola dari 1, Iya. 2, 3 sampai 10 sampai ribuan. Iya. Kalau Simple satu aja nggak bisa dikelola, gimana mau dikasih 10? Iya. Ya gitu. Jadi berlaku Mindsetnya. di banyak hal ya. Di banyak hal. Banyak hal. Nggak cuma uang. Nggak cuma Nggak cuma uang. Tapi kalau pasangan satu aja cukup ya. Kalau satu bisa kelola, dikasih 10 enggak. Satu doang. Teman kan itu, teman maksudnya. Iya. Semua hal katanya. Oke, lanjut. Nggak semua hal, banyak hal. Oh, banyak hal. Oke, direvisi. Oke. Next. Tanggapan soal insurance. Oh, tadi udah. Tanggapan soal insurance itu buat gua penting karena gua udah pernah alami dan sudah mengalami saat tidak punya dan punya, dan memang lebih nyaman saat punya. Jadi gue sangat menyarankan dari sisi gue untuk punya insurance gitu. Ya gila. Next. Soalnya mirip, Mirip soalnya. Spending terbesar sekarang per bulan kemana? Oh. Ini udah bahas nih, banyak bacot kan. Oh. Soal financial freedom, Aduh. personal finance, pakai investasi segala macam. Kita buktikan. Spending terbesar sekarang per bulan kemana? Oh, sedih baca ini. Karena besar. Mungkin sekarang nggak cicilan kali ya. Cicilan dan asuransi. Mungkin dua itu. Cicilan dan asuransi. Cicilan dalam konteks properti, bukan cicilan laptop dan segala macam. Sekali gue tekankan, bukan. Kemudian tadi itu asuransi, karena gue banyak menanggung asuransi, nggak cuma diri gue, keluarga gue juga ada yang gue tanggung gitu. Demi apa? Ya demi jaga-jaga. Gue sadar diri karena gue terbatas, gue butuh menyiapkan kalau hal-hal buruk terjadi, gue nggak makin parah gitu. Ya, karena dia tulang punggung dinosaurus. Gue tulang punggung. Ini Godzilla. Iya, jadi kalau hal-hal buruk terjadi, gue masih bisa hidup lah. Nggak cuma gue, orang yang lain pun, yang keluarga gue masih bisa hidup. Jadi gue sakit-sakit atau berkorban, ya nggak masalah. Tapi demi hal yang gue tahu, nanti kita akan nyaman ke belakangnya. Ya nggak apa-apa, selama masih Tuhan percayain untuk dikelola, ya gue yakin sih Tuhan pasti akan pelihara sih. Toh gua tuh nggak lakuin hal-hal yang spending yang hura-hura gitu. Konteks hura-hura tuh yang nggak jelas gitu, nggak ada tujuannya. Ya, yang gue spending yang ada manfaatnya. Makan lumayan nggak lagi sih. Oh iya. Lebih ya udah, yang penting kenyang, yang penting enak gitu. Nggak harus cari yang 2.000, 3.000. Dulu nyari yang kayak gitu. Wah, lu kayak gitu, gitu kan. Sekarang ya biasa aja, ada, enggak ya udah gitu. Bahkan kadang aduh mahal banget ya ini ya, mendingan yang lebih murah aja ya. Gitu. Iya. 20.000 dapat lauk lengkap, enak. Terus lebih aware soal makanan dan nutrisi.
meskipun kadang masih ya lost juga kalau dipengen, cuman lebih aware lah. Kalau dulu kan nggak, sama sekali nggak, ya udah yang penting gue makan aja. Sekarang udah mulai ada awareness-nya, jadi lebih bisa ngerem. Hobi, kalau hobi, nah puji Tuhan hobi gue nggak gimana-gimana sih. Mungkin hobi main musik ya, gitar satu udah. Tapi belum di spending ke sana. Tapi belum spending ke sana, dan itu pun dikasih kan. Cuman kalau misalnya mau pun spending akan ke sana mungkin. Bangun studio sendiri. Belum sampai lah. Ya kan pelan-pelan. Iya, tapi belum lah, belum sampai segitunya lah. Buat main sendiri dulu aja. Enggak mini studio kayak sendiri, alat musik 6 bisa lu coba sendiri. Bisa, Mini studio aja. bisa. Jadi nanti studio kita bakal bagus sih. Aduh, pressure gua. Gitu. Kalau lu gimana? Kalau gua udah ngelewatin masa-masa di mana gua mau cobain nih. Kalau kayak itu kan zaman era makanan, apalagi waktu itu zaman minuman boba, wah berkeliaran di mana-mana. Coba sini, coba sana, makanan viral ini, coba sana gitu kan. Banyak spending jajan nggak jelas gitu. Iya. Udah lewatin masa itu, jadi kayak sekarang ya itu tadi. Ya makan, ada apa? Nasi Padang deket rumah, 15.000 udah oke gitu. Iya. Makanan udah nggak pusing gitu. Kalau hobi itu kalau hobi lumayan gede sih spendingnya, tapi kalau secara persen sih sebenarnya masih kecil. Terhadap pendapatan. Okay. Cuma gue masih udah mulai ngurangin juga karena lagi mau dimanfaatkan hobi itu biar jadi aset yang bisa menghasilkan. Ya itu idealnya gitu. Yaitu banyak caranya, ada banyak. Itu maksudnya apa? Hobinya apa? Maksudnya? Enggak, maksudnya manfaatnya gimana? Ya buka usaha tertentu mungkin tadi kan dia kalau dapat 1M tadi usaha. Jalanin hobinya sebagai pekerjaan, jadi enjoy juga. Jadi apa? Dream job. Kita pernah kena bahas ya? Ya. Di podcast kita yang season 1 itu. Ya. Lupa yang mana episode-nya. Gitu. Terus kalau spending gede kemana ya? Kayaknya jadi bingung ya, karena kayak dapat gaji nih. Belum ada cicilan gimana apa segala macam, asuransi, bayar rutin, tapi masih banyak sisanya. Sisanya lumayan masih banyak gitu. Oh, terus gitu. Kayak harus spending kemana juga. Bingung kan? Bingung. Jadi gue udah invest yang tadi stabil aja kayak pasar uang gitu. Ya udah, daripada gue pakai, jadi sistemnya hedging aja. Gue menjaga nilai mata uang gue tetap mirip sama inflasi lah. Hedging itu tadi ya? Ya, mempertahankan nilai. Ya, biasanya ke emas biasanya. Jadi nilai uang lu tahun ini 100.000, 10 tahun lagi sama seperti 100.000 hari ini gitu. Nggak naik tapi nggak turun. Iya, hedging. Bukan investasi. Ya, kalau investasi itu biasa di atas investasi. Cenderung naik. Di atas inflasi, cenderung naik. Bisa juga nggak naik. Bisa juga. Atau bisa juga turun. Tergantung. Ya, banyak lah. Banyak. Ya, kita tidak ada, ya ada sedikit ilmu-ilmu gitu. Gitu sih spending terbesar ya. Jadi nggak spending sebenarnya. Malah bukan spending kan. Kalau spending ya berarti mungkin ke hobi kali. Berarti. Ya, hobi lah ya. Terbesar. Jadi bukan kayak yang makan kayak ini apa. Itu kalau beda, hobi makan beda ya. Hobi makan cari hunting makanan, nge-vlog itu, hiburan gue sendiri. Beda. Benar. Gue enggak sama. Ya, bagus tuh kalau gitu. At least pengeluaran dan pemasukan masih lebih besar pemasukan. Itu yang paling penting sih. Menurut gua. Karena kalau nggak minus mulu tiap bulan cuy. Siapa yang nombokin minusnya? Ya kecuali tadi asetnya itu bisa dihasilkan lagi passive income kan. Benar. Kalau nggak cuma buat lifestyle ngapain? Iya, buat lifestyle janganlah. Iya. Apa sih? Capek kan. Siapa sih mau diimpress? Ya, kita mau apa ya, kasih bukan apa ya, encourage lah, maksudnya kalau punya lifestyle yang kayak wah FOMO orang punya ini, apa sih esensinya buat apa? Ada quotes-nya, orang beli pakai uang yang mereka nggak punya untuk impress orang yang mereka nggak kenal, dan satu lagi apa gitu lah, intinya for nothing. Iya. Nggak ada tujuannya, cuma demi yang kita pikir benar tapi ternyata enggak. Hidup sederhana aja, hidup biasa aja gitu. Iya, secukupnya lah. Kalau mau ini tiba-tiba ya cukup juga tahu. Iya. Nggak usah yang gimana banget lah. Tergantung sih, mungkin karena duit masih limited ya. Kalau duit itu udah unlimited mungkin beda ya ceritanya.
Masih kayaknya pengen mempertahankan hidup kayak begini ya. iya, aku juga sih. Duit unlimited pun ya udah, orang nggak tahu duit gua unlimited. Iya. Nggak perlu tunjukin. Iya. Ya dan gue gini-gini aja. Tiba-tiba pas meninggal, wah banyak di sana di Iya, kampung kan. bener, banyak kafe di mana, usaha di mana. Ya Sama ada namanya dong, ketahuan. ya tergantung, kalau namanya yang lain Nama gua gitu. bisa. Kenapa lu bisa di otak-atik bisa. Gitulah, guys. Gitu. Kalau kalian gimana spending kalian nih? Iya. Masih boros gak? Boros gak? Ya bukan urusan kita juga sih. Iya. Boros ya udah. Nah, ini berarti pertanyaan siapa ya? Pertanyaan gua berarti mungkin. Apa pengalaman buruk soal keuangan? Ada pengalaman buruk gak soal keuangan? Kena tipu lah, atau di rekening nol lah. Nol susah ya? Pengalaman Kan bisa harus ada minimum ya, bukan nol lah. Dikit lah. buruk soal uang. Kayaknya Kalau gue punya dua-duanya ini. Kena tipu pernah. Oh Sampai iya, bener. rekening habis juga pernah. Kalau gue rekening paling kecil pernah, tapi nggak nyampe 0, 2000 pernah. Gue goceng sih. Wah, kecil tuh Iya susah, makanya susah. Nol tuh susah, karena kan ada kadang tarik duit kan sih. Iya. Susah. Mau bayar apa 2000 pakai kris? Mana bisa, zaman dulu udah keris. Iya. Iya kayak gitu. 2000 pernah. Gue bahas kena tipu dulu. Kena tipu itu dulu, ya tapi gue pernah bilang ya, apapun jadi itu karena ada tujuannya lah. Tujuan tuh terjadi. Ya. Bukan mau sok-sok ini apa, tapi dari situ jadi belajar. Untung kena tipunya masih segitu doang. Zaman dulu tuh kena tipunya itu ketipu di mall, suatu mall lah di Jakarta. Ya. Sebut saja A. Sebut saja Mall A. Terus? Gitu kan, ada promo lah, wah promo Natal gitu. Nih beli segini produk dengan harga-harga segini. Ini penipuannya gue kasih tau ya, kayak biar kalau kalian ketemu kayak gitu kalian aware. Dia bakal brosur gitu ke buku. Dia tanya pertama pakai kartu debit apa? Oh debit ini, terus dia ada tier-tiernya. Diisi rekening berapa ditanya. Oh kan gue dulu masih zaman SMA, baru lulus SMA setahun 2 tahun lah kayaknya. Terus tanya di rekening ada berapa gitu. Gue bilang ada segini. Oh berarti masuknya tier yang ini nih. Nah tier ini dapat produk ini gini gitu. Disuruh transfer segala macam. Habis segitu. Sejumlah setier yang didapat. Jadi tiernya misalnya dibikin jadi kayak 3 juta, 6 juta, 10 juta, sama 20 juta gitu. Lu masuk ke tier yang mana? Ke tier yang 6 juta. Oke. Terus di rekening gue dulu waktu itu ada 8 jutaan kayak gitu. Oke. Jadi masih eligible untuk yang 6. Gue dapetin produk, wah 10 jutaan, dengan total pokoknya ada banyak barang. Kayak beli barang tuh total barangnya menurut brosur itu 17 jutaan lah. Oh, wah gue itu cuan dong kan. Ya. Wah, ini enak nih. Itu zaman itu kayak OLX, Tokopedia itu lagi booming tuh, era-era itu. Wah ini kalau jual lagi cuan nih. Wah, untung kan. Wah, beli dong, enggak pakai mikir kan. Terus pulang diomelin langsung kan. Lu kenapa mau kena tipu? Emak gue ngomel itu. Itu selama 3 tahun gue hidup dalam penghakiman ya, judgement dari emak gue. Tapi dari situ belajar, maksudnya lu jangan sampai kena tipu lagi ya, maksudnya gitu. Maksudnya zaman dulu tuh sesederhana itu, sepolos itu, sampai gue merasa semua orang itu baik. Iya. Tidak tahu dunia itu kejam. Kayak gitu. Simpelnya gitulah. Dan pas itu baru matanya jadi kebuka gitu. Tercelik matanya. Celing gitu. Wah, ternyata dunia jahat juga ya gitu ya. Maksudnya kalau kena tipu, apalagi sekarang penipuan makin aneh-aneh kan. Bener. Wah, ini mah udah nggak benar. Kalau too good to be true itu aneh guys. Iya. Kalian keluarin duit 10.000 bisa dapat 10 juta. Dari mana konsepnya? Iya, betul. Dukun aja mau belajar kayaknya di situ gitu. Bener. Maksudnya kayak too good to be true, kayak instan gampang dapat uang, kayak itu aneh lah pastilah. Iya, pasti ada belakangnya ada aneh-aneh lah kayak gitu. Kalau bisa gitu, Ibu Sri Mulyani juga mau belajar. Iya. Negara nggak usah bayar utang mah gitu aja. Iya. Menteri Keuangan jadi di hire. Bener. Kayak gitu kan aneh-aneh lah, makanya tapi jadi kayak gitu. Terus kalau punya rekening sampai habis, sampai kalau ditarik lagi itu pernah juga. Ya itu karena kenapa ya, era itu mungkin masih belum melek ya soal finansial. Justru itu nih momen ini gue jadi melek finansial. Oh, kok gaji ini kayaknya nggak kecil banget.
kok tapi sampai habis gitu loh. Kayak gitu loh. Ya, benar sih. Apalagi cicilan belum ada, ini dan itu nggak ada gitu ya. Iya, makanya. Habis Kalau- kemana coba? Ya, kemana itu makin bingung lagi Iya, ya. masa ke jamban semua? Kalau cicilan ada, ini ada, Iya, ya udah gitu iya. kan. Pas ngalamin itu jadi kayak merasa, wah ini selama berapa tahun kerja kayak buat apa ya jadinya? Ngerasa kayak nggak berguna gitu. Iya. Meratapi tembok, semut berjalan aja masih lebih pinter kayak masih daripada Iya, gua iya. gitu. Iya. Ya semua butuh proses lah. Iya, Untuk tapi dari dapat situ jadi kesadaran. belajar. Benar. Emang Kayak pengalaman pribadi itu memang lebih berharga sih daripada dibilangin orang. Betul. Karena Iya. efeknya langsung. Lu yang rasain sendiri, lu yang tahu. Kalau kayak sadar. Kalau sadar. Kalau enggak juga susah sih. Iya. Gitu. Sadar lah guys. Kalau misalnya pernah kejadian gitu, kita nggak mendoakan untuk sampai kejadian juga. Iya, jangan tapi sampai ya, lah. Cuman ya, gue yakin generasi sekarang dengan era teknologi dan informasi ya. harusnya lebih melek lah. Ya, dan saling ngejar sebenarnya. Iya. Penipuan juga makin gila, ini juga gila. Kita harus makin pintar daripada lifestyle mereka. juga makin parah kan. Iya. Orang sekeliling kita makin membuat kehidupan lifestyle tuh yang indah tuh seperti ini gitu. Iya. Dinormalisasi yang harusnya standarnya segini. Iya, kita pernah bahas juga ya kehidupan apa. Bahasa bahagia harus kayak gini sih gitu. Betul. Oke, nonton podcast kita. Iya, nomor 2, episode 2 itu ya. Benar episode 2. Bahagia itu sederhana gak? Season 1. Nanti kalian dengar. Nanti kita remake lah beberapa episode. Nanti kalian coba pilih nih, dari 20 episode. Kita polling ya mungkin ya. Nanti Bisa kita gimana atau gimana lah, kita coba cari tahu caranya. Nanti kita remake salah satu episode yang itu. yang paling kalian request. Iya. Kalian request semoga. Enggak sih, kita nggak peduli sih dengan itu semua sebenarnya. Kita Mau request gak request kita bisa bikin. bisa bikin. Menurut Iya. kalian lama menurut kalian. Cuman kalian mau contribute ya boleh, kita terima. Iya, mau mencet tamu? Mau jadi tamu? Selalu Kira pertama sini. ke nggak di sini dong, tengah masa enggak? Kalau ada tamu kita ganti setupnya guys. Oh iya, untuk 3 orang atau lebih bisa. Maksimal 5. Tamunya berlima. Enggak, 5 orang di dalam sini bisa. Bisa. Satu di atas Ah, itu. atas sini. Satu atas itu. Digantung Bisa, kayak malaikat. Next, pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih kita ngutang? Kalau iya, ngutang itu berapa maksimumnya? Ngutang. Ngutang. Boleh nggak sih ngutang? Ngutang tuh maksudnya gimana? Ngutang tadi Apapun. minjem ke orang gitu atau enggak? Ngutang Apapun. tuh apapun. Hmm. Ngutang boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Oke, kalau iya maksimal berapa sih? Maksimal berapa? Sebenarnya itu tergantung kemampuan sendiri ya. Daya untuk membalikannya. Mungkin kalau pengetahuan kasar tanpa sepengetahuan gue ini tanpa ilmu apapun ya, Hmm. itu kayaknya maksimal 2 kali gaji kayaknya. 2 sampai 3 kali gaji lah. Oke. Karena biasa tenor utang kan 2-3 bulan. Oke. Kayak gitulah kurang lebih. Dan mesti ya dengan ekspektasi lu udah ada tabungan segitu juga gitu, 2 kali 3 gaji buat uang darurat. Jadi kalau utang itu nggak kebayar, lu pakai uang darurat gitu loh. Tapi kalau dia punya uang darurat ngapain dia ngutang? Ya supaya nggak pakai uang darurat, karena ada uang darurat. Utang kan bukan uang darurat. Kalau nggak kebayar utangnya baru pakai uang darurat, karena itu udah darurat. Ya beda-beda orang sih. Beda orang makanya. Tergantung. Kalau menurut gua utang boleh, tapi bukan buat lifestyle. Ya kadang-kadang gue miris sih. Misalnya Buat gua gitu sih. banyak orang utang buat beli HP terbaru biar Iya. banget pamer, tapi banyak cicilan, banyak sini. Kalau dia bisa nyicilnya, nggak masalah. Iya, ini udah nggak bisa. Kalau udah nggak bisa nyicilnya, tapi mau sih. terus mau demi ikutin tren, itu susah. Ya. Kalau misalnya lo nyicil barang 3 juta 12 kali gitu misalnya, sebulan berapa ratus ribu gitu, lo punya kemampuan untuk itu, ya nggak apa-apa daripada keluar jebret. Lo nyicil, nggak masalah. Tapi kalau udah punya cicilan, lo cicil lagi, apalagi cicilannya berbunga, sampai di luar sampai kemampuan. di luar kemampuan, sampai kabur, dikejar orang, itu kan nggak wise gitu loh. Untuk lifestyle yang sekali lagi buat impress siapa, Iya. gitu. Kecuali lu berhutang untuk hal-hal, let's say, usaha,
Ya. Yang lu bisa ukur, lu ngutang dulu segini biar makin cepat percepatannya, sehingga customer datang bisa generate lebih banyak, bisa kebayar nih. Meskipun nggak ada jaminan juga, tapi agak ukur gitu loh. Ya, kan semua bisa diperhitungkan walaupun kita nggak tahu apa yang depan jadi ya. Iya, itu masih lebih ya oke lah gitu. Gue pernah dengar juga, lu kalau misalnya nggak bisa beli barang untuk lifestyle, 2 kali dari barang itu lu jangan beli. Artinya lu nggak mampu. Ya, betul. Lu kalau mau beli barang, lu harus siapin uang 2 kali lipat dari harga barang itu. Yang cash yang nggak dipakai ya? Cash. Iya. Kenapa? Artinya lu mampu. Karena kalau lu cuma punya uang ngepas karena itu, lu akan bergantung pada barang itu terlalu tinggi. Iya, Kalau hilang, kalau rusak, kalau gimana, lu nggak bisa ganti baru gitu. benar. Bukan artinya jadi beli barang jadi ya dipakai senang jidat juga, enggak gitu ya. Maksudnya kalau lu punya uang 2 kali lipat daripada itu, lu nggak akan bergantung pada satu barang ini. Misalnya HP, mau beli 20 juta, ya lu kalau punya cash 40 juta, cash ya, ini cash loh. Ya. Supaya apa ya, tadi tiba-tiba kita nggak tahu apa amit-amit terjadi apa kan. Terus supaya lu nggak terlalu bergantung, nggak terlalu, aduh barang gua nih gitu. Lu ngapain buat apa lu mau pamer tapi lu takut punya barang gitu. Betul. Bukannya tadi ya, bukannya jadi senang jidat juga memakai barang. Betul. Terus gue jadi keinget ini, apa namanya? Kalau misalnya tadi kan beli barang minimum punya 2 kali lipat barangnya baru lu eligible untuk beli. Terus habis itu lu tuh juga ini loh, kalau lu impulsif orangnya pengen beli, pengen beli, lu tahan 3 bulan. Ya biasanya itu ada. Lu masih menggebu-gebu gak untuk beli? Kalau habis 3 bulan lu tahan, tetap menggebu-gebu, mungkin lu memang butuh. Iya. Atau mungkin memang Cuman- itu se-urgent itu untuk lu punya. Iya. Tapi biasanya kalau emang itu nggak butuh, cuma keinginan pribadi, habis 3 bulan udah nggak berasa cuy. Betul. Udah kayak ya udahlah gitu, nggak butuh amat, pengen doang. Kalau kalian sering dengar kayak kalimat quotes, lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Ya itu Salah. nggak selalu relate ya, itu hati-hati loh. Iya. Kayak gitu berbahaya loh. Bener. Nah beli aja dulu nggak apa-apa. Mikir nanti. Iya, kan nanti bisa jual lagi gitu. Iya, kalau untuk dia kondisi-kondisi tertentu masih oke gitu. Betul. Tergantung case by case. Ya. Kalau dari orangnya ya nggak apa-apa. Rare item. Iya. Banyak biasa hobi kan. Wah ini Iya. limited edition. Wah ini kapan lagi nih? Aduh beli gitu. Benar. Karena orang jualan pun banyak gimmicknya sehingga lu mau beli. Benar. Mau limited edition kayak besok juga dia bilang itu limited edition lagi. Iya. Di tweet dikit. Gitu. Jadi pintar-pintar lah dan sadari kemampuan diri. Itulah. Kalau emang nggak mampu ya jangan. Kalau mampu dan rela tanpa ada penyesalan ya gas. Hidup sendiri. Iya. Yang penting jangan nyusahin orang. Tanggung jawab sama diri sendiri dan ya berkembang lah, jangan sama-sama aja tiap tahun. Iya. Kalau gue soal beli barang, gue pernah tuh kayak ada beli barang nih. Gue targetin, tahun depan keluar barang ini nih, gue kumpulin dulu uangnya. Ya. Setahun kan itu. Pas barangnya keluar, kan moodnya udah hilang tuh. Dia jadi beli gak ya? Terus duitnya kekumpul, udah gue invest aja. Nah iya, lebih bagus lagi begitu. Kayak gitu kan, maksudnya punya habit jadi kayak gitu, keseringan. Jadi kayak, ya udahlah, bisa nanti. Toh kalau gue investin masih bisa ada suku bunganya, jadi gue bisa buat ngapain lagi kan, beli guna gitu. Iya. Jadi gue pakai uang yang basicnya itu gue buat beli barangnya, bunganya gue malah tabungin kan, gue lumayan gitu. Iya, benar. Ya, jadi cara-cara sekarang udah sangat dipermudah ya. Betul. Jadinya penting lah, menurut gue sangat penting untuk setiap generasi untuk melek investasi dan melek mengelola finansialnya. Ya, karena harga pasti makin naik. Itu nggak bisa dinilai, nggak ada yang makin turun. Jarang lah. Teknologi turun. Iya, depresiasi kan. Depresiasi. Tapi harga beli pasti tetap. Iya, kalau barang terbarunya naik. Nggak mungkin turun ya. Iya, terus habis itu hidup memang cuma sekali, karena cuma sekali makanya dimanfaatkan dengan baik. Iya. Kecuali bisa di respawn ya. Respawn nih 9 detik ya. 9 detik itu hidup lagi gitu ya boleh lah. Pakai Aegis langsung auto 3 detik. Iya. Jadi pintar-pintar mengelola supaya nanti di masa depan Indonesia juga punya orang-orang yang banyak melek dan cerdas secara finansial. Mantap Gitu, nggak utang sana merdeka sini, nggak pinjol sana sini,
Pinjol, kacau tuh pinjolnya. Ya faktanya judi online di Indonesia tuh hampir 200 miliar kalau nggak salah, 4 triliun, lupa. Masuk T kok. Masuk T ya, triliun berarti 200 triliun. Bayangin duit Ya, sebanyak itu. karena penduduk kita sih. Sebenarnya kalau di ngadu Iya. persen, masih negara Thailand Filipina lebih gede sih. Kalau persen yang ngitungin persen terhadap populasi keseluruhan. Kita masih nggak segitu banyak. Cuma karena populasi kita udah banyak, jadi kelihatannya gede gitu. Iya. Ya mungkin suara kita nggak senyaring itu ya, cuman dalam konteks Menyuarakan ini. menyuarakan ini gitu ya. Cuman at least kalau sampai ke kalian dan kalian merasa ini berguna dan kalian tahu teman kalian mungkin butuh, Ini akhir-akhir video lagi. kirim ke mereka. Ya. Langsung suruh baca, nonton yang belakangnya dulu. Iya. Baru nonton yang depan. Yang depan. Ini daging banget sih hari ini percakapan kita. Daging banget, Daging. Wagyu. Biasa makan nasi padang ya. Iya. Nah itu encer jadi. Jadi gitu kali ya hari ini ya. Ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan subdivisinya, kalian tulis aja mau dibahas apa yang lebih spesifik. Waduh. Kita akan pertimbangkan bisa iya bisa enggak. Ya, jangan lupa ini sesuai kemampuan kita yang tidak ngerti begitu banget Betul. dengan Sesuai pengalaman pribadi. kita ngobrol aja intinya. Ngobrol aja, betul. Terima kasih sudah mendengar. Terima kasih untuk waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.